Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Filzah Zulfakar, perwakilan dari salah satu kelompok yang berasal dari kelas 12 IPA 3. Baik, terkait dengan dunia seni, pasti kita telah mengetahui berbagai mahakarya dalam dunia seni yang ada di dunia ini. Contohnya seperti halnya lukisan Mona Lisa yang dibuat oleh Da Vinci, dan juga lukisan The Persistence of Time yang dibuat oleh Salvador Dali dan berbagai mahakarya lainnya. Tapi apakah pernah kita berpikir bahwa bagaimana sang seniman itu bisa mencapai tahap tersebut sehingga mereka bisa menciptakan sebuah mahakarya yang begitu indah dan dinikmati dan dihormati juga oleh seluruh orang dunia? Berdasarkan teori, salah satu hal yang mendorong perkembangan seorang seniman adalah kritik seni. Jadi kritik seni sendiri merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam dunia kesenian, karena seperti yang saya sudah bilang tadi, itu dapat mendorong perkembangan dari seorang seniman dan masih banyak lagi manfaatnya. Baik, berbicara tentang kritik seni, secara etimologi kritik sendiri berarti krine, yang berarti memisahkan atau merinci, dan kritik seni sendiri merupakan sebuah kegiatan menilai suatu karya seni rupa untuk menunjukkan kualitas dari sebuah karya seni. Jadi kurang lebih seperti bagaimana sang kritikus ini menilai tentang sebuah karya seni yang ada. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang manfaat dari kritik seni, saya akan membahas terkait dengan unsur-unsur yang ada dalam kritik seni. Kurang lebih terdapat sekitar 5 unsur yang ada di dalam kritik seni. Yang pertama adalah karya seni itu sendiri, yaitu sebuah hasil karya cipta manusia yang dituangkan dalam bentuk ide atau gagasan dengan media tertentu dan memiliki wujud serta nilai estetik. Itu berdasarkan buku. Nah, yang kedua adalah seniman, yaitu orang yang membuat dari karya seni itu sendiri. Yang ketiga adalah kritikus. Kritikus adalah orang yang berperan dalam memberikan kritik. Orang yang berperan dalam memberikan kritik terhadap karya seni dan juga kritikus ini diharapkan untuk memiliki ketajaman dan sensibilitas indera, pikiran, dan perasaan sudah pastinya, demi keakuratan dari kritik yang dia akan buat. Yang keempat adalah penyaji, yaitu seorang atau sekelompok orang yang menyelenggarakan pameran atau pertunjukan seni. Dan yang terakhir adalah penikmat, yaitu orang awam yang hanya sekedar turut andil dalam melihat dan menikmati karya seni itu sendiri. Nah, terkait dengan fungsi dan manfaat dari karya seni, fungsi dari karya seni adalah untuk menjembatani persepsi dan apresiasi antara seniman karya seni dan penikmat seni. Seperti yang saya bilang tadi, unsur-unsur dari kritik seni salah satunya ada kritikus dan juga penikmat. Nah, kritikus ini kayak berperan untuk membuat sebuah kritik seni sehingga membuat sang penikmat ini lebih paham terkait kualitas dari seni ini sendiri. Karena biasanya dalam dunia seni itu dibutuhkan sebuah keahlian khusus untuk mengungkapkan makna sesungguhnya atau keindahan sesungguhnya dari sebuah karya seni. Nah, untuk manfaat, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama itu kritik berguna bagi perkembangan seni rupa. Yang kedua juga itu kritik berguna sebagai pencerah bagi penikmat, seperti yang saya bilang tadi sudah. Dan ketiga, kritik berguna bagi perkembangan ilmu seni rupa, serta kritik berguna sebagai sumbangan pemikiran untuk menyusun sejarah seni. Seni lukis ini adalah bentuk turunan dari seni rupa murni yang dikelola dari bentuk, warna, serta tekniknya. Seni lukis ini merupakan cabang dari seni rupa yang berupa karya 2 dimensi, di mana kita hanya bisa melihatnya dari sisi depan karena hanya memiliki panjang dan lebar. Karya dari seni lukis ini biasanya kita sebut dengan lukisan. Dan lukisan itu biasanya memiliki corak ataupun gaya yang lebih rumit daripada menggambar pada umumnya. Teknik ataupun bahan yang digunakan pun lebih bervariasi daripada menggambar. Karena hal itulah biasanya lukisan ini memiliki ciri khas yang lebih unik dan makna yang lebih luas. Adapun tujuan kita untuk melukis ini bermacam-macam. Beberapa di antaranya itu seperti tujuan religius, tujuan simbolis, untuk kesenangan pribadi, dan sebagainya. Di sini kita akan mengkritik salah satu karya seni dari seorang pelukis berkebangsaan Belanda bernama Vincent van Gogh. Vincent van Gogh merupakan pelukis berkebangsaan Belanda yang mempunyai banyak karya di bidang seni lukis. Di antaranya salah satu yang kita akan kritik yaitu Bedroom in Arles, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lukisan karya Vincent Willem van Gogh
kali ini berjudul Bedroom in Arles. Lukisan ini menggambarkan kamar tidurnya Van Gogh di rumahnya di Arles, Prancis, yang juga rumah ini dikenal dengan nama The Yellow House. Lukisan ini menggambarkan pintu di sebelah kanan, di mana itu ada tangga untuk ke lantai atas, dan pintu di sebelah kiri menuju ke kamar tamu yang disediakan oleh Van Gogh. Di kamar ini ada jendela yang langsung menghadap ke jalan dan taman. Lalu kamar ini berbentuknya trapezoid karena di pojok sebelah kiri itu tidak siku-siku, melainkan sudutnya itu tumpul, dan di sebelah kanan itu sudutnya siku-siku. Lukisan ini memperlihatkan kesan bentuk yang identik, sehingga bentuk kasur, meja, kursi, dan lain-lain itu nampak sangat jelas. Dan itu terdapat juga kesan warna dan kesan tekstur. Kesan warna yang terlihat merupakan perpaduan dari warna hitam, coklat, putih, biru, dan juga hijau. Pada lukisan kali ini, Van Gogh berusaha menampilkan kamarnya di mana pintu sebelah kanan itu adalah pintu menuju ke lantai atas, sedangkan sebelah kiri itu untuk kamar tamu di rumahnya. Pada lukisan ini, Van Gogh memadukan warna-warna cerah. Itu bertujuan agar dia sendiri dan penikmat seni yang melihat lukisannya itu memberi ketenangan. Nah, warna biru dimaksudkan sebagai bermakna luas, damai, tenteram, dan warna coklat itu menambahkan kesan hangat, tua, sehingga lukisan ini memang dibuat untuk memberikan kesan ketenangan. Secara keseluruhan, lukisan ini mengandalkan unsur garis sebagai identitasnya dan bentuknya. Juga dalam lukisan ini unsur warna yang menyatu dan seimbang juga menjadi ciri khas dari lukisan ini. Semua elemen di atas ditambahkan dengan teknik yang digunakan oleh pelukis menjadikan lukisan ini sebagai satu kesatuan yang utuh. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.